Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi kita di pertemuan ke-14 Matematika Bisnis. Topik hari ini adalah tentang integral dan penerapannya. Jadi kita akan langsung melihat lagi penerapan dalam bisnis terhadap integral ini. Nah, ini session kita akan belajar pertama mencari nilai integral yang tak terdefinisi. Ya, jadi kita akan melihat nilai integral jika dia belum terdefinisi. Nah, ketika ada yang tak terdefinisi, pasti ada juga yang terdefinisi. Nah, sebentar setelah kita lihat yang tak terdefinisi, kita akan melihat kalau terdefinisi seperti bagaimana bentuknya, cara mencarinya seperti apa. Itu kita akan lihat sebentar. Kemudian kita akan lihat penerapan integral ini dalam bisnis. Ya, jadi bagaimana kita menggunakan integral ketika kita berbisnis. Nah, yang pertama kita lihat dulu, apa itu integral sebenarnya? Jadi kalau integral sederhananya itu adalah penyelesaian masalah yang berkebalikan dari diferensiasi atau turunan. Kemarin kita kan belajar diferensiasi itu turunan. Integral ini adalah kebalikannya, di mana turunannya ini kita ingin cari tahu apa sebelum turunannya ini. Nah, itulah integral. Contoh, misalnya Anda diminta menemukan nilai f besar x yang turunannya adalah 3x kuadrat. Nah, kalau turunannya f-nya berubah menjadi f kecil ya. Jadi f kecil x itu adalah turunannya 3x kuadrat. Kita ingin tahu apa sebelum diturunkan ini nilainya. Ya. Kalau kita menggunakan aturan turunan sederhana yang kita pelajari minggu lalu, maka kita pasti tahu ini turunannya adalah x pangkat 3. Jadi f besar x-nya itu adalah x pangkat 3. Karena ketika diturunkan, 3-nya turun, menjadi 3x, kemudian 3 yang sebagai pangkat dikurangi 1 menjadi 3x kuadrat. Nah, jadi kita juga bisa tuliskan f besar aksen x itu adalah 3x kuadrat. Atau juga bisa dituliskan sebagai f kecil x saja. Jadi terserah mau pakai f aksen atau f kecil boleh. Nah, contoh misalnya di sini kita, contoh lain adalah turunan dari f besar itu adalah x pangkat 7. Tentukanlah f besar x-nya. Nah, kalau kita ingin mengacu ke cara yang tadi, kita mungkin berasumsi, oh x pangkat 7 ini integralnya adalah x pangkat 8. Tapi ketika kita coba x pangkat 8, ternyata turunannya adalah 8x pangkat 7. Jadi ada angka 8-nya di depan. Nah, tapi kalau kita gunakan 1/8x pangkat 8, maka kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi 1/8 x pangkat 8 diturunkan menjadi 8/8 x pangkat 7. Atau dengan kata lain, x pangkat 7. Maka dari sini, kita bisa berkesimpulan bahwa untuk mencari integral x pangkat n, jadi rumus integral adalah seperti ini. Ya. S yang agak tipis-tipis. Maka itu adalah 1/n tambah 1, x n tambah 1. N ini adalah pangkatnya. Jadi apapun pangkatnya, itu yang kita masukkan di sini. Ya, itu yang dimasukkan di sini. Nah, untuk kasus x pangkat 7 tadi, kita masukkan seperti ini, maka 1/7 tambah 1, x 7 tambah 1. Maka 1/8, x pangkat 8. Atau bisa juga disebut dengan x pangkat 8/8. Jadi seperti ini bisa juga. Nah, untuk yang tadi misalnya 3x kuadrat, integralnya pangkatnya adalah 2, maka kita masukkan saja di sini. Jadi 1/2 tambah 1, 3x 2 tambah 1. 3x-nya tetap tidak perlu berubah sama sekali. Karena kita fokusnya adalah pangkatnya saja. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, di sini 3x-nya, 3-nya konstanta x ini akan ketemu dengan sepertiganya kita. Maka dia dibagi 3 bagi 3 adalah 1. Jadi kalau 1 tidak perlu kita tuliskan, maka dapatlah kita x pangkat 3. Ya, jadi seperti itu. Nah, secara umum integral dituliskan juga seperti ini ya. Jadi logo integral fx dx. Jadi dibaca integral f dari x, integral f dari x terhadap dx. Pada contoh 1 kita temukan bahwa integral 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3. Tapi ternyata ini bisa saja bukan 3x pangkat 3 saja jawabannya. Karena kita tahu kan bahwa konstanta itu selalu turunannya adalah 0.
Jadi di sini bisa saja ada X pangkat 6 atau kurang 34 atau kurang 100, kurang 1.000.000 misalnya. Yang penting selama dia konstanta, maka dia pasti selalu X. Maka dari sini kita bisa melengkapi formula tadi sehingga selalu ada tambah C saja. Karena C ini adalah konstanta, apapun nilainya. Jadi formula integralnya yang lebih lengkap adalah formula yang tadi kita tambahkan C di belakangnya. Inilah formula lengkap integral. Nah, sekarang coba kita lihat latihan tadi. Nah, di sini teman-teman bisa coba kerjakan sendiri untuk prosesnya. Ya, nanti tinggal dicocokkan saja jawabannya untuk latihan ini. Di integral X pangkat 6 itu jawabannya adalah seperti ini. 4X pangkat 3 jawabannya adalah ini. X pangkat 12 jawabannya adalah ini. Silakan teman-teman coba gunakan formula yang tadi, dan ini sangat gampang sekali. Teman-teman pasti bisa dapat temukan jawabannya. Kalau masih belum mengerti, bisa dilihat kembali materi sebelumnya tadi ini. Nah, ini untuk integral yang sangat sederhana sekali. Nah, ternyata integral ini juga kita bisa gunakan untuk fungsi, karena dalam penerapannya dalam bisnis itu kita selalu menggunakan fungsi juga. Nah, bagaimana bentuknya ketika dia fungsi? Dia rumusnya jadi seperti ini. Jadi misalnya awalnya integralnya cuma 1, maka ini kita bisa pecah menjadi 2 integral. Jadi A, fx kita pecah sendiri, A-nya keluar, integralkan saja yang ada fx-nya. Kemudian B-nya juga kita keluarkan, kita integralkan yang ada gx-nya. Plusnya tetap. Contoh misalnya, temukanlah integral dari 2x kuadrat kurang 4x pangkat 6. Maka jawabannya, kita pisahkan saja yang ini dan yang ini menjadi 2x kuadrat dx kurang 4-nya lagi keluar, ya, integral x pangkat 6. Di sini kita tahu bahwa n-nya ini 2 dan 6. Sehingga kita gunakan formula x yang tadi, x pangkat n itu adalah 1/n tambah 1. 2 ini dari pangkatnya yang ini ya, dan 6 ini dari pangkatnya yang ini. Maka kita akan dapatkan integralnya untuk x kuadrat itu adalah 1/3 x pangkat 3. Ya. Jadi untuk yang ini adalah ini integralnya. Kemudian untuk yang ini x pangkat 6 integralnya ya kita masukkan saja 7 x pangkat 7. Sehingga ketika kita tinggal masukkan 2 kali 1/3 x pangkat 3 kurang 4/7 x pangkat 7, maka kita dapatkan 2/3 x pangkat 3 kurang 4/7 x pangkat 7. Sudah. Kita dapat hasilnya. Jangan lupa ditambahkan konstanta di akhirnya. Ya, itulah integral dari suatu fungsi. Nah, ini integralnya kita belum tentukan batasannya. Ya, jadi setelah ini kita akan lihat bagaimana ketika integralnya sudah punya batasan atau sudah terdefinisi.